Nah selain itu ya Pak Luki ya, saya kira untuk membaca kisah penciptaan ini dalam hubungan iman dan sains, kita mesti sadar sebenarnya bahwa sains dan Alkitab itu tujuannya itu berbeda. Apa yang mau dijelaskan itu berbeda. How, bagaimana, mekanismenya dunia ini diciptakan atau dunia ini terjadi. Ya, terjadinya seperti apa? Itu tidak fokus kepada mekanisme, walaupun ada mungkin mekanismenya, tetapi itu bukan fokus utamanya. Fokus utamanya itu apa? Who, siapa yang melakukan penciptaan, dan why, kenapa kita ada. Ini nggak boleh dicampur nih. Shalom Pak Chelson. Shalom Pak Luki. Welcome back to Ngopi Bareng. Thank you sudah diundang lagi. Iya dong, harus dong. Masa cuman sekali. Kalau nyoba kopi itu memang harus berkali-kali begitu kan ya. Jadi makanya diminta datang lagi supaya selain minum kopi yang ada di studio rekaman ini, dan sekaligus juga ngopi bareng, ngobrol seputar teologi bareng-bareng. Ya, thank you sekali lagi sudah diundang. Thank you juga sudah berkenan untuk datang lagi, gitu dengan ya. senang hati. Jadi kalau bisa sering-sering di waktu-waktu yang akan datang, gitu ya. Siap. Tentu saja di tengah-tengah kesibukan sudah menyediakan diri, menyediakan waktu. Thank you banget, kami senang sekali. Ya. Nah, Pak Chelson, hari ini kita akan bahas topik yang nggak gampang sih ya. Kayaknya kalau ngopi bareng nyaris kita nggak pernah bahas topik yang gampang begitu ya. So mungkin topik-topik yang gampang, yang sederhana, relatif mudah untuk diakses atau dipelajari langsung atau dicari jawabannya langsung begitu ya. Nah hari ini kita akan bahas tentang penciptaan nih begitu ya. Kelihatannya sederhana pada waktu dikatakan begitu, tapi saya yakin pada waktu kita ngobrol-ngobrol persiapan pun kita sudah menyadari bahwa ini bukan topik yang gampang juga begitu untuk di-address ya Pak ya. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon berkat Tuhan, pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan boleh bersama-sama berdiskusi, ngobrol seputar teologi lewat program hari ini. Kami percaya Tuhan, ada kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semua, baik kami yang ada di studio rekaman maupun juga saudara-saudara kami yang menyaksikan program ini. Kami mohon hikmat Tuhan bagi kami, berkati kami supaya apa yang kami perbincangkan, apa yang kami pelajari, apa yang kami diskusikan boleh menolong kami semakin mengerti kebenaran yang sudah Tuhan singkapkan lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati semua rekan-rekan yang menyaksikan program ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah. Amin. Amin. Pak Chelson, pengakuan iman rasuli, ya sebuah statement of faith yang saya kira nyaris tiap minggu diikrarkan oleh banyak sekali gereja di seluruh dunia. Itu kan dimulai sebenarnya dengan sebuah pernyataan bahwa kita itu percaya kepada Allah Bapa. Nah, lalu kemudian ada kelanjutan itu kan ya. Khalik. Nah, mungkin ini istilah yang agak kuno dalam bahasa kita kali itu. Tapi maksudnya kan pencipta gitu ya, pencipta langit dan bumi. Ini kan statement tegas sekali begitu. Artinya dari awal kita langsung kemudian membuat pernyataan bahwa kita percaya bahwa dunia ini atau bumi ini itu ada penciptanya, dan yang menciptakannya itu adalah Allah, begitu kan ya. Nah, tetapi saya kira beredar secara umum begitu ya, beberapa ilmuwan, saintis, nah salah satunya misalnya yang cukup terkenal itu Stephen Hawking gitu ya. Dia misalnya menyimpulkan bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak dibutuhkan di dalam penciptaan dunia ini. Ya, sebab apa? Sebab menurut para ilmuwan, ya tentu tidak semuanya, tapi adalah para ilmuwan yang kemudian menyatakan penjelasan dari sains itu menunjukkan bahwa sebenarnya alam semesta atau dunia ini itu somehow bisa menciptakan dirinya sendiri. Begitu ya. Nah, bagaimana penjelasannya tentu saya tidak tahu begitu ya, karena itu bidang sains begitu ya. Nah, tapi begini Pak Chelson, di titik ini seringkali muncul anggapan bahwa iman yang tadi diwakili oleh pengakuan iman rasuli begitu ya,
iman dan kemudian sains yang mungkin diwakili oleh sejumlah ilmuwan begitu ya, khususnya terkait dengan topik kita hari ini yaitu penciptaan atau asal muasal dunia ini. Iman dan sains itu dianggap tidak bisa berjalan beriringan atau tidak sejalan begitu ya. Nah, maka saya kira pada waktu kita ngomong soal penciptaan begitu ya Pak Charleston, ya dari sudut pandang pengakuan iman rasuli yaitu pernyataan iman kita dan juga pendekatan sains ini kan bagaimana ini begitu ya? Ada isu di sini begitu ya. Nah, Pak Charleston mengawali obrolan kita hari ini, bagaimana kemudian melihat isu ini? Ya, saya senang sekali ya sebenarnya ngopi bareng ini bisa mengangkat tema yang menurut saya sangat fundamental sekali bagi iman Kristen. Nah, Pak Luki tadi menyebut tentang pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan atau pencipta langit dan bumi. Nah, itu sebenarnya kan satu hal yang sangat fundamental, yang core sekali dalam iman Kristen, bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan ini bukan dipikirkan sendiri oleh orang yang merumuskan pengakuan iman rasuli itu, karena memang kalimat pertama di dalam Alkitab kita, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, kalimat yang paling pertama yang Tuhan berikan kepada kita itu, pada mulanya Allah itu menciptakan langit dan bumi. Kalau kalimat pertama itu sesuatu yang bisa diragukan, bagaimana dengan kalimat-kalimat yang berikutnya? Exactly, betul banget, betul banget. Ya, jadi kalimat awal dari buku yang menjadi dasar dari iman Kristen itu adalah Allah pada mulanya dia menciptakan langit dan bumi. Nah, banyak orang waktu mengaku iman rasuli, waktu dia baca Kejadian 1 ayat 1, mereka itu seringkali ya, kita tuh karena udah seringkali kita bicarakan di gereja, kita ucapkan di ibadah, kita seringkali lupa bahwa pengakuan iman ini, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini sebenarnya adalah persoalan yang besar bagi banyak orang. Misalnya ya, yang tadi Pak Luki sempat sampaikan, ada ilmuwan-ilmuwan tertentu yang mengatakan bahwa Tuhan tuh tidak dibutuhkan di dalam penciptaan. Tapi yang lebih dekat sama kita nih sebenarnya ya, sebagai orang-orang Kristen yang hidup sehari-hari, kalau ilmuwan kan mungkin jauh di sana ya. Tapi kalau yang kita hidup sehari-hari, misalnya kita adalah orang tua dari anak kita, atau anak kita pergi ke sekolah gitu, nah, bahkan di sekolah Kristen sekalipun ya, itu kan mereka ikut pelajaran sains tuh. Betul. Dan di pelajaran sains, anak saya ada 2. Yang umur 8 tahun itu pelajaran sainsnya itu bumi itu umurnya berapa miliar tahun. Jadi udah dibagi tuh, umur bumi berapa miliar tahun. Dan seringkali mereka itu bertanya-tanya gitu, kalau di dalam pelajaran sains itu, di mana Tuhan menciptakan kalau bumi, langit dan bumi itu bisa terjadi dengan sendirinya, atau mungkin bahkan kadang ada yang mengatakan universe itu kekal adanya, misalnya gitu ya. Jadi itu memang persoalan yang nyata sekali, terutama bagi orang-orang tua murid ataupun bahkan siswa-siswa yang ada di sekolah yang sedang menggumulkan pertanyaan-pertanyaan tentang sains ini. Nah, waktu mereka menggumulkan tentang sains ini, mereka kadang-kadang merasa harus memilih ini ya. Jadi kalau di sains itu mengatakan, ada saintis yang mengatakan bahwa tidak perlu ada Tuhan, tapi di gereja mengatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu kan konflik sebenarnya. Jadi mereka sepertinya harus memilih yang manakah yang betul gitu. Dan seringkali bahkan di dalam gereja, di sekolah teologi, di pelayanan-pelayanan Kristen, kita melihat bahwa pertanyaan tentang penciptaan ini itu menjadi salah satu tes bagi orang imannya itu iman yang murni atau tidak gitu. Gimana tuh? Iya, jadi kalau orang mengatakan bahwa langit dan bumi itu diciptakan seperti kata sains sampai bermiliar-miliar tahun, wah itu pasti orang yang liberal ya, orang yang tidak percaya kebenaran Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, misalnya ada yang mengatakan kita harusnya percaya bumi itu tidak setua itu, mungkin cuma 6.000 tahun sampai 10.000 tahun. Jadi kalau orang begitu percaya bumi itu umurnya tua, langsung ini tidak percaya kepada otoritas Alkitab. Jadi itu banyak contohnya Pak Luki. Di Amerika itu misalnya di Kentucky ya, itu mereka ada namanya museum yang untuk creation gitu, creation museum ya. Mereka itu di sana mengajar orang bahwa bumi itu umurnya 6.000 tahun gitu. Ini memastikan lo Kentucky state di Amerika ya. State di Amerika, bukan KFC. Restoran cepat. Bukan. Siap saji cepat. Siap saji ya, bukan ya. Jadi
Di Kentucky itu memang orang-orangnya sangat konservatif sekali. Jadi di sana didirikan Creation Museum, di mana mereka mengajar bahwa bumi itu 6.000 tahun. Kalau orang tidak percaya itu, maka iman itu diragukan bahwa mereka itu percaya kepada Alkitab. Nah, dan sebaliknya, Pak Charleston, karena ngomongin Amerika begitu ya, di kota-kota lain, di state tertentu misalnya, justru ada, saya kira sebutannya mungkin Museum of Natural History begitu kali ya, yang sepertinya menceritakan sebuah atau menampilkan narasi yang berbeda dengan apa yang di Kentucky. Saya belum pernah sih mampir ke yang Kentucky, mungkin juga harus mampir ke sana untuk melihat bagaimana dua narasi ini. Tapi tadi sudah dijelaskan ya. Ya, dan mereka juga membuat misalnya Batranu di daerah yang sama untuk menunjukkan bahwa Batranu itu betul-betul ada di sana, dan mereka membaca kitab suci itu secara literal sekali. Jadi dengan begitu mereka itu memposisikan orang Kristen dalam dua kubu. Yang satu harus percaya kepada pembacaan mereka terhadap Alkitab yang mengatakan bahwa bumi itu 6.000 tahun, atau percaya kepada sains yang mengatakan bumi itu umurnya 4,5 miliar tahun gitu. Sehingga ada banyak orang Kristen itu merasa hatinya tuh penuh konflik gitu, nggak bisa percaya kepada sains karena Alkitab itu firman Tuhan, dan kelihatannya Alkitab itu tidak mengatakan bumi itu setua itu. Tapi juga ada orang-orang yang bergerak atau yang bekerja, yang karirnya itu sebagai saintis gitu. Mereka merasa tidak bisa menjadi orang Kristen, karena dengan menjadi orang Kristen mereka harus meninggalkan kepercayaan mereka atau apa yang mereka pelajari di sains tentang bumi atau alam semesta yang umurnya jauh lebih tua daripada apa yang diajarkan oleh orang-orang yang mengatakan bumi itu umurnya cuma 6.000 tahun. Iya. Dan ini signifikan banget begitu efeknya, Pak Charleston ya. Artinya begini kan, kalau kita mau simpulkan, kalau mau jadi orang Kristen, jangan jadi saintis, begitu kan ya. Sebaliknya, kalau mau jadi saintis, jangan jadi orang Kristen. Nah, itu lebih seperti itu kan ya. Itu kata orang yang mengatakan bahwa bumi ini 6.000 tahun berdasarkan pembacaan mereka terhadap Alkitab. Tapi betul bahwa ini dikotomi yang sekarang ada di antara orang Kristen dan di antara saintis yang bukan orang Kristen gitu. Jadi mereka sedang membenturkan antara apa yang mereka baca di dalam Alkitab dan apa yang mereka baca di dalam buku-buku sains gitu. Seperti sesuatu yang tidak bisa disatukan. Kalau mau memilih satu harus menolak yang lain. Iya. Nah, ini kan belum lagi ditambah dengan yang lain-lain ya, Pak Charleston ya. Jadi misalnya saya kira isu terkait misalnya teori evolusi, itu juga kan dilihat ini bertentangan, bertolak belakang dengan keyakinan iman Kristen, begitu ya. Dan yang di sana dianggap sains, di sini iman, lagi-lagi dua kubu atau dua jalan, begitu kan ya. Saya nggak tahu apakah ini termasuk misalnya isu-isu seperti dinosaurus, atau dulu saya ingat ya waktu di sekolah ya, belajar kayaknya mungkin antropologi somehow begitu ya. Jadi cerita tentang penemuan tulang belulang, penemuan arkeologis lah begitu ya, yang kemudian disimpulkan oleh sebagian ahli atau ya saintis begitu ya, bahwa itu adalah manusia purba, begitu ya, manusia yang pokoknya saya ingat yang paling purba tuh kalau nggak salah namanya Meganthropus apalah begitu ya, begitu ya. Dan memang jadi guyonan di antara teman-teman teman-teman sekolah dulu ya, guyonan yang sebenarnya mungkin tidak terlalu baik begitu ya. Jadi kadang-kadang itu dijadikan lelucon begitu, misalnya untuk ngeledek teman begitu kan ya. Ya guyonan anak SMA lah kira-kira. Tapi yang jelas maksudnya itu muncul di dalam mata pelajaran begitu, subjek seperti itu, antropologi atau sains begitu. Nah, apakah itu juga kemudian salah satu contoh konflik-konflik yang terkait tadi itu? Saya kira itu betul sekali ya. Kalau orang mengatakan bahwa manusia purba usianya bisa puluhan ribu tahun, bahkan ratusan ribu tahun mungkin begitu ya. Nah, itu tentu saja bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh beberapa orang Kristen atau institusi Kristen yang membaca Alkitab, mengatakan bahwa bumi itu 6.000 tahun. Itu pasti ada direct konflik lah gitu antara dua hal ini. Termasuk diantaranya tadi yang kayak dinosaurus,
manusia purba itu usianya berapa dan lain sebagainya. Dan konflik seperti ini ya Pak Luki ya, sebenarnya itu diperparah juga dengan sejarah gereja yang kemudian menegaskan kembali bahwa gereja itu sepertinya anti sains begitu. Ya, kalau kita belajar di di bangku sekolah dulu ya, itu kan ada teori-teori kayak geosentris, heliosentris. Ya, geosentris itu adalah pandangan bahwa bumi itu adalah pusat alam semesta. Itu kan yang dipercaya oleh orang-orang di abad pertengahan lah gitu, yang kemudian diadopsi oleh gereja. Dan kemudian Nikolaus Kopernikus kemudian muncul dengan teori heliosentris, yaitu bahwa matahari lah yang menjadi pusat dari tata surya ini, yang kemudian dikembangkan oleh Galileo Galilei gitu. Dan karena pandangan heliosentris yang kemudian dikembangkan oleh Galileo Galilei ini yang kemudian narasinya itu dianggap menyinggung gereja, kemudian Galileo kan kemudian dihukum penjara rumah seumur hidupnya gitu. Sehingga ini membuat orang-orang sampai zaman sekarang itu melihat bahwa gereja itu sebenarnya anti sains. Buktinya tuh gereja bisa salah kok. Yang benar kan heliosentris, bukan geosentris. Nah, tetapi gereja kemudian memaksakan pendapatnya dan menentang sains, tapi akhirnya terbukti salah gitu. Nah, narasi seperti itu yang terbentuk membuat orang-orang zaman sekarang melihat gereja itu mengajarkan penciptaan, creationism, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu sesuatu yang akhirnya bisa diragukan kalau dipertentangan dengan sains. Selama ini sains benar, berarti Alkitab juga kemungkinan besar bisa salah gitu. Iya. Nah, betul Pak Jackson. Maka kembali lagi ke apa yang tadi kita obrolin di awal begitu ya, bahwa sebenarnya pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali, bukan hanya di dalam konteks misalnya percakapan terkait relasi antara iman dan sains, maksud saya percakapan yang sifatnya akademis begitu ya, percakapan dengan ilmuwan atau misalnya keinginan untuk menjadi saintis bagi orang Kristen. Tapi seperti yang Pak Jason tadi sampaikan, sebenarnya ini dekat sekali dengan keseharian kita begitu kan ya. Entahkah itu terkait dengan anak-anak kita misalnya yang bertanya, yang bergumul dengan apa yang Alkitab katakan dan yang diajarin di sekolah minggu misalnya gitu, dengan apa yang mereka pelajari di sekolah. Dan saya kira juga ini kan termasuk juga tadi Pak Jason sebenarnya sudah singgung begitu ya, termasuk juga dengan diri kita secara pribadi begitu ya. Bagaimana kemudian ketika kita melihat ada konflik ini, ada pergumulan ini, lalu kita membaca Alkitab, secara khusus membaca kisah penciptaan. Nah, kalau saya tadi boleh sedikit piggyback dari statement Pak Chelson di awal begitu ya. Ngomong-ngomong kopinya boleh diminum ya, karena ini ngopi bareng gitu ya. Kalau saya boleh piggyback sedikit dari apa yang Pak Chelson tadi sampaikan begitu ya. Alkitab itu dimulai dengan sebuah pernyataan yang sangat tegas bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi begitu kan. Kalau kalimat pertama saja itu bisa diragukan, nah bagaimana kalimat-kalimat yang lain di seluruh Alkitab misalnya begitu kan ya. Artinya bagaimana kemudian kita membaca Alkitab terkait dengan penciptaan ini bukan hanya sekedar terkait langsung dengan isu iman dan sains atau terkait hanya dengan penciptaan, tapi saya kira terkait juga dengan bangunan iman kita begitu kan sebagai orang Kristen, khususnya bagaimana kita bisa meyakini bahwa Alkitab yang kita baca itu adalah Alkitab yang ya betul-betul berisi firman Allah yang kemudian juga bisa kita percaya realibilitasnya begitu kan ya. Betul ya Pak ya? Saya kira begitu ya, karena hal-hal seperti ini itu bisa menjadi batu sandungan yang besar buat orang-orang itu untuk datang kepada Tuhan sebenarnya. Bahwa kalau mereka harus memilih, kemudian mereka banyak orang yang kemudian akan memilih sains karena merasa sains lebih lebih akurat dan sudah terbukti dan lain sebagainya gitu ya. Jadi orang-orang muda banyak yang mungkin ya dalam pergumulan iman mereka bisa meninggalkan gereja karena pemahaman yang seperti ini gitu, bahwa iman dan sains itu konflik satu dengan yang lainnya. Ini sesuatu yang dekat dengan gereja, dengan iman kita. Kita bahkan ada orang-orang tertentu yang karena pergumulan seperti ini kemudian meninggalkan Tuhan gitu, karena merasa kalau ini saja tidak bisa dipercaya, terus apa yang bisa dipercaya di dalam Alkitab begitu. Betul. Iya. Nah, kalau gitu, jadi sebenarnya bertentangan atau enggak Pak Jackson? Nah, kalau ditanya bertentangan atau enggak, kita mesti lihat dulu apa saja sebenarnya yang menjadi titik konflik antara iman dan sains yang selama ini dianggap bertentangan. Ya, misalnya yang pertama,
Yang paling jelas ya itu tentang usia bumi ya. Oke. Kalau menurut sains itu bumi itu usianya kira-kira nih 4,5 miliar tahun. Plus minus 50 juta tahun katanya. Oke. Ya, jadi kayak apa namanya? Ilmuwan itu rata-rata sepakat ya setua itu. Tapi kalau bagi orang-orang yang membaca Alkitab secara literal itu kira-kira 6.000 tahun sampai 10.000 tahun. Ini kan titik konflik itu. Yang satu bilang usia bumi itu muda, yang satu bilang usia bumi sangat-sangat tua sekali. Nah, boleh nggak sedikit dijelaskan kesimpulan 6.000 tahun itu umumnya perhitungannya kira-kira seperti apa misalnya? Nah, biasanya kalau orang-orang yang membaca Alkitab yang menyimpulkan bumi itu 6.000 tahun, biasanya mereka akan membaca menjumlahkan usia orang yang disebut di dalam Alkitab. Misalnya ada silsilah Adam di Kejadian pasal yang ke-5 ya. Kemudian ada silsilah Nuh di apa namanya di Kejadian pasal yang ke-10 itu mereka jumlahkan ya. Kira-kira kalau dijumlahin berapa tahun gitu sampai kepada Abraham. Nanti dari Abraham dijumlah lagi berapa tahun sampai kepada Musa sampai kepada Daud. Jadi angka-angka tahun di dalam Alkitab dijumlahkan, kemudian kira-kira itu 4.000 tahun. Iya. Nah, makanya orang-orang seperti ini di abad yang ke-19 ya, itu orang bisa mereka-reka kira-kira bumi itu diciptakannya kapan gitu. Bahkan ada seorang bishop yang namanya James Ussher, dia itu sampai bisa menyimpulkan bahwa bumi itu diciptakan, dia sampai kasih tanggalnya 23 Oktober tahun 4004 sebelum Masehi ya. Jadi tepat sekali 23 Oktober itulah usia bumi atau ulang tahunnya bumi gitu ya. Tuhan menciptakan 23 Oktober, sebentar lagi nih ulang tahun nih. Berbahagia 23 Oktober. Yang lahir 23 Oktober nih. Jadi kalau 4004 sebelum Masehi sampai sekarang ya kira-kira 6.000 tahun gitu. Oke. Iya. Oke, itu salah satunya. Meskipun diakui sebagai perkiraan, tapi ya sekali lagi ini jadi isu atau jadi konflik karena gapnya jauh sekali ya. Antara berapa 4,5 miliar tahun dengan 6.000-an tahun begitu kan ya. Nah, itu yang pertama usia bumi ya. Yang kedua yang jadi titik konflik yang sangat besar juga selain usia bumi itu, tapi terkait dengan usia bumi itu adalah bagaimana terjadinya makhluk hidup ya. Kalau di dalam Alkitab kan Tuhan menciptakan, setelah menciptakan langit dan bumi ya, Tuhan menciptakan, dalam proses itu Tuhan menciptakan tumbuhan, binatang di laut, di udara, sampai kemudian di darat dan kemudian menciptakan manusia. Jadi itu semua adalah tangan Tuhan yang menciptakan, masing-masing distinct. Setiap setiap jenis makhluk hidup itu diciptakan tersendiri gitu. Tapi kalau di dalam sains kan kita mengenal yang disebut dengan teori evolusi ya. Jadi makhluk hidup berkembang dari organisme yang paling sederhana ke organisme yang semakin kompleks gitu. Nah, dua hal ini kan sebenarnya kalau dilihat begitu tuh kan sepertinya tidak cocoknya. Tuhan menciptakan langsung atau Tuhan atau ada perkembangan evolusi ya dari yang sederhana kepada yang paling kompleks. Jadi dari makhluk bersel satu misalnya sampai nanti menjadi manusia itu satu line lah gitu, satu garis keturunan begitu. Nah, ini kan poin konflik yang sangat besar sekali gitu. Dan konflik-konflik seperti ini, dua hal yang besar ini itu yang kemudian membuat orang-orang mengembangkan sebagai lawan dari iman, mereka mengembangkan filsafat ateisme ya. Ateisme baru ya. Jadi karena berdasarkan sains, kemudian kalau evolusi kan nggak butuh Tuhan untuk menciptakan. Mulai dari yang sederhana berkembang secara natural begitu. Nah, makanya kemudian mereka membuat pandangan lah ya, mau berkembang pandangan kayak New Atheism yang tadi Pak Lugi sudah sempat sebut ya, kayak Stephen Hawking mengatakan bahwa nggak perlu tuh ada Allah atau Tuhan atau makhluk supranatural yang menciptakan langit dan bumi. Itu kak buku-bukunya tuh yang disebut A Brief History of Time. Itu buku salah satu yang menjadi magnum opusnya ya, karya terbesarnya gitu. Tentang bagaimana terjadinya alam semesta dan lain sebagainya. Dan salah satu buku terakhir dia juga itu The Theory of Everything. Jadi bagaimana everything itu terjadi gitu. Dan di dalam itu waktu saya baca, waktu masih saya kuliah dulu itu, waktu baca, wah ini orang betul-betul anti dengan adanya Tuhan yang supranatural di dalam
dunia yang natural ini gitu. Dan bukan hanya mereka menolak Tuhan, ya, kayak orang-orang seperti Richard Dawkins misalnya. Dia nulis buku terkenal sekali nih, seorang saintis juga. Namanya, judulnya tuh The God Delusion, ya. Orang yang percaya Tuhan. Saya sempat sebut ini di podcast yang lalu, ya. Orang sangat menentang iman kekristenan, tapi iman secara umum lah begitu. Dan mengatakan bahwa orang yang percaya pada alam semesta yang diciptakan oleh seorang Allah misalnya gitu, ya, secara supranatural, itu orang-orang yang sebenarnya sakit jiwa gitu, ya. Delusi. Sakit jiwa. Karena nggak perlu gitu Tuhan di dalam penciptaan. Karena orang-orang seperti ini kemudian lebih memihak kepada sains daripada percaya kepada apa yang dikatakan Alkitab. Nah, wajar saja kalau bukan orang Kristen kan pasti begitu. Cuma nanti kan pertanyaannya, sebagai orang Kristen kita masih pihak yang mana gitu. Nah, betul. Dan itulah saya kira yang kita harus langsung address di begitu kan, ya. Bagaimana begitu, ya? Karena kan sekali lagi dari tadi kita juga sudah ngomong, sebagai orang Kristen kita percaya Alkitab itu sebagai firman Allah begitu kan, ya. Artinya secara sederhana kita percaya bahwa Alkitab itu dapat dipercaya di dalam tulisannya, dalam isinya begitu kan, ya. Nah, balik lagi ke isu kita nih, Pak Celson begitu, ya. Sebenarnya bagaimana kita itu memahami apa yang Alkitab sampaikan, apa yang Alkitab tuliskan tentang penciptaan atau asal muasal bumi ini begitu, ya, di dalam sebuah pemahaman bahwa juga ada sains ini sebagai sebuah ilmu yang memberikan beragam informasi dan bahkan juga mungkin pernyataan-pernyataan begitu yang sifatnya scientific begitu. Gimana Pak Jerson? Jadi begini, kalau saya melihat, ya, titik konflik antara iman dan sains itu adalah terjadi karena perbedaan bagaimana kita membaca baik sains maupun membaca Alkitab gitu. Nah, tentu bagaimana cara membaca sains, saya itu bukan ahlinya lah, ya. Karena kita tidak punya latar belakang sains gitu. Kita tidak belajar sains secara fokus dan sistematis seperti orang-orang yang adalah memang saintis gitu. Saya sebagai seorang biblical scholar atau seorang teolog lah gitu. Tentu saya akan lebih fokus kepada bagaimana cara kita sebenarnya membaca kitab suci. Karena seringkali, ya, kalau saya lihat sebenarnya konflik antara dua hal ini adalah bukan konflik antara sains dengan Alkitab. Itu bukan isunya sebenarnya, ya. Yang konflik itu adalah penafsiran terhadap sains dan penafsiran terhadap Alkitab. Jadi penafsirannya itu yang sebenarnya perlu kita telusuri lebih jauh. Kenapa orang bisa berpikir atau menafsirkan, membaca Alkitab demikian. Gitu. Dan mungkin sebelum lebih jauh, di sini saya kira kita juga perlu menyampaikan bahwa toh sebenarnya ada banyak juga saintis Kristen, betul kan, ya, Pak Celson, ya, begitu, ya. Dan ada banyak juga biblical scholar atau sarjana Alkitab atau teolog begitu yang belajar sains dengan baik dan bahkan mungkin bisa bisa menjelaskan banyak sekali isu-isu tentang sains begitu, karena mungkin background studinya dan segala macam begitu, ya. Dan balik lagi, saya kira kita setuju dengan apa yang Pak Celson tadi katakan. Problemnya adalah di penafsiran terhadap sains dan di penafsiran terhadap Alkitab begitu, ya. Nah, betul. Bagaimana nih kemudian kalau gitu kita memahami apa yang Alkitab sampaikan khususnya terkait dengan penciptaan? Nah, kalau terkait penciptaannya, saya kira kita mesti pertama-tama memperhatikan bagaimana teks tentang penciptaan itu ditulis di dalam Kejadian pasal 1, pasal 2, dan bukan hanya pasal 1 dan 2, tetapi sampai pasal yang ke-11. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana kisah penciptaan itu sebenarnya tidak berhenti di pasal yang pertama dan kedua, tapi terus sampai yang pasal yang ke-11. Sama seperti waktu di Ngopi Bareng yang lalu, waktu kita ngomong tentang kekerasan di dalam Alkitab, saya sempat berbicara tentang bagaimana penulis Alkitab itu menulis dengan gaya bahasa yang berbeda dengan kita pahami sekarang. Mereka punya cara menulis sendiri yang menjawab kebutuhan orang-orang yang membaca pada zaman itu. Nah, kalau kita membaca kembali Kejadian pasal 1 dan kedua tentang penciptaan, kita juga mesti punya awareness yang sama bahwa ini kitab yang dituliskan bukan
kepada kita, tapi kepada orang Israel kuno, tapi ditulis bagi kita untuk perkembangan iman. Ya, it's written not to us, but for us, kan gitu kan. Nah, kalau kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, orang-orang Israel kuno, tentu kita mesti mengerti waktu mereka membaca ini, kira-kira mereka mengertinya seperti apa, begitu. Nah, di sini mungkin kita boleh highlight terus nih Pak Gelson begitu ya. Thank you sudah mention lagi hal yang penting ini begitu ya, sekali lagi bahkan di topik hari ini begitu ya. Seringkali kita tuh pada waktu membaca Alkitab ya, kita langsung mengasumsikan bahwa pemahaman dari si penulis Alkitab itu adalah pemahaman yang sama dengan kita sekarang begitu, sehingga ukuran yang sekarang kita pakai begitu ya, kita kenakan juga kepada penulis Alkitab begitu ya. Dan di sini saya kira menolong sekali untuk kita menyadari bahwa sekali lagi seperti yang tadi Pak Gelson katakan begitu, bahwa penulis Alkitab itu menulis pertama-tama kepada pembaca awal yang konteksnya itu betul-betul berbeda jauh secara waktu dengan kita begitu kan ya. Jadi harus ada awareness, membayangkan, berarti gitu kan, membayangkan atau mencoba memahami bagaimana sebagai pembaca awal dari Alkitab itu menerima tulisan itu begitu kan ya. Saya kira itu betul ya. Jadi perbedaan konteks budaya, sosial dan lain sebagainya yang berbeda ribuan tahun ini tentu mempengaruhi cara kita membaca teks kitab suci. Tapi selain itu juga Pak Luki, kalau kita membaca sebuah teks, bahkan teks modern sekarang ini, kita kan menerapkan strategi membaca yang berbeda dari satu teks ke teks yang lain. Teks itu tidak dibaca dengan cara yang sama. Misalnya ya, kita membaca koran, tentu beda dengan cara kita baca Harry Potter misalnya. Kok sama pikirannya dengan saya? Anaknya baca ya? Anak saya soalnya sudah selesai baca gitu. Sering kali kadang-kadang suka nyinggung-nyinggung juga begitu kan ya soal Harry Potter. Betul-betul. Jadi kita nggak mungkin membaca Harry Potter seperti kita baca koran hari ini gitu, nggak mungkin gitu. Karena satu itu adalah teks yang berisi tentang apa yang terjadi secara real, sedangkan di Harry Potter itu teks yang terjadi menceritakan sesuatu yang bersifat imajinatif. Kita juga tidak membaca buku sejarah sama seperti kita membaca puisi, walaupun sama-sama tentang misalnya kisah yang nyata. Misalnya ada satu kisah nyata, yang satu ditulis dalam bentuk buku sejarah untuk pelajaran sekolah, yang satu lagi ditulis dalam bentuk puisi untuk mengingat peristiwa itu. Tentu beda cara membacanya, walaupun sama-sama menulis tentang peristiwa yang sama, tetapi gaya bahasa yang dipakai kan beda. Yang satu bahasa sejarah, yang satu bahasa puisi. Yang berbeda cara bacanya. Nggak mungkin kita baca puisi sama seperti baca buku sejarah. Gitu. Nah, hal yang sama itu juga ada di dalam Alkitab. Alkitab itu ditulis dalam banyak jenis literatur. Ya, ada yang bentuknya sejarah, ada yang bentuknya puisi, ada yang bentuknya perumpamaan, ada yang bentuknya apalagi ya, argumentasi misalnya, pidato dan lain sebagainya, atau khotbah gitu ya. Jadi beda-beda gitu. Dan nggak mungkin kita pakai satu cara pukul rata semua Alkitab dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu, kita semua baca dengan cara yang sama. Nggak mungkin. Dan itu akan akan membuat penafsiran kita salah gitu kalau kita membaca semua dengan cara yang sama. Nah, kembali ke isu kita tentang penciptaan Pak Gelson. Berarti ini kan terkait dengan cara kita membaca khususnya beberapa pasal yang tadi sudah disebutkan 1 sampai 11 dari kitab Kejadian begitu. Nah, bagaimana sebenarnya kita perlu melihat teks-teks ini? Nah, Kejadian pasal 1 sampai 11 ini biasa digabungin menjadi satu bagian itu karena berbicara tentang sejarah purba ya, sejarah sejak dunia diciptakan sampai kisah Menara Babel. Nah, itu kisah purba yang sudah terjadi sudah lama sebelum zamannya Abraham. Nah, pertanyaannya adalah begini, biasanya Kejadian pasal 1 sampai 11 itu jenis literaturnya apa? Apakah ini sejarah? Ya kan? Apakah ini sejarah sama seperti cerita raja-raja Israel, atau ini adalah mitos? Ya, ada yang mengatakan ini mitos. Ya, mitos artinya ini sesuatu yang tidak real misalnya gitu ya. Mitos itu banyak definisinya. Ya, salah satunya ini cerita fiktif yang tidak terjadi. Atau ini apa gitu? Apakah ini puisi? Apakah ini jenis literatur yang lain, perumpamaan dan lain sebagainya? Apakah ini tulisan teologis dan lain sebagainya? Jadi kita menentukan cara kita membaca Kejadian pasal 1 sampai 11 itu tergantung pemahaman kita. Ini ngomongnya apa? Ya, ini jenis literaturnya apa?
Ya. Nah, di dalam sejarah itu orang membaca Kejadian pasal 1 sampai 11 dengan cara beda-beda. Ya. Jadi yang paling umum itu Pak Luki, itu mereka membaca ini secara literal, artinya secara hurufiah. Apa yang tertulis di situ harus dibaca ya seperti apa adanya, seperti buku sejarah gitu. Jadi makanya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Tuhan berfirman begini dan lain sebagainya. Kalau bumi diciptakan dalam 6 hari, ya pasti 6 hari gitu. Itu literal. Ya, jadi nah makanya teori seperti ini tuh namanya teori bumi yang harinya literal ya. Di 6 hari diciptakan, hari ke-7 Tuhan istirahat. Dan betul 6 hari itu pengertiannya ya 6 kali 24 jam kira-kira begitu 6 ya. kali 24 jam. Karena disebut ada siang, ada malam ya. Jadi bayangannya pasti ini 24 jam. Benar nggak cara penafsiran begitu? Kan orang bertanya ya. Benar nggak? Ini sebenarnya yang dipahami oleh sebagian besar dari umat Kristen gitu. Orang-orang yang membaca Alkitab di luar umat Kristen pun begitu membaca Alkitab pasti ya kemungkinan besar lah, kalau nggak mau dibilang pasti, akan berpikir ini 6 kali 24 jam. Ya. Itulah yang kemudian membuat misalnya orang-orang seperti Bishop James Ussher tadi waktu dia menyusun kronologi langit dan bumi, ini 6 hari ya pasti 6 hari ya. Nah, itu yang pertama, literal. Nah, orang seperti ini itu biasanya akan menolak sains. Karena apa? Karena secara literal itu 6 kali 24 jam. Ya. Sedangkan bumi menurut sains 4,5 miliar tahun. Nggak ada pilihan lain gitu. Itu antara pembacaan mereka yang literal atau sains gitu. Jadi harus tolak salah satunya. Ya. Jadi itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Pak Luki, itu ada yang literal, tapi mengakomodasi sains. Gimana tuh? Yang tadi kan literal menolak sains karena memang wajar sekali 6 kali 24 jam ditulis di Alkitab 6 hari begitu. Nah, tapi yang literal tapi mengakomodasi sains itu merasa bahwa kita harus menerima Alkitab sebagai firman Tuhan, tetapi kita juga tidak boleh menolak sains. Jadi bagaimana nih cara mengharmoniskan ini? Nah, makanya muncul macam-macam teori ya. Salah satu teori yang cukup terkenal gitu di abad yang ke-19 gitu ya. Itu adalah teori bahwa 1 hari itu tidak mesti berarti 24 jam. Karena memang di dalam Alkitab kita ya, di dalam Perjanjian Lama, kata hari itu kalau bahasa Ibrani-nya yom, itu tidak selalu berarti 24 jam. Bisa berarti waktu yang tidak terbatas panjangnya, tidak tahu berapa panjangnya. Maka orang-orang seperti mengatakan tuh, lihat kan, 1 hari di dalam bahasa Ibrani tidak mesti 24 jam. Kalau Tuhan menciptakan dalam 6 hari, itu 6 kali waktu yang tidak terbatas. Jadi setiap hari itu waktu yang tidak terbatas. Ya, jadi ini kemudian dilihat, wah cocok nih dengan evolusi nih. Karena 1 hari bisa ratusan ribu tahun juga bisa, jutaan tahun juga bisa, begitu. Nah, itu cocok dengan evolusi, apalagi kalau kita lihat evolusi kan perkembangan dari yang lebih sederhana ke makhluk yang lebih kompleks ya. Makanya diciptakan dulu makhluk yang di laut ya, nah, kemudian baru ke darat, begitu kan, ada perkembangan dari yang sederhana ke yang kompleks. Nah, kalau yang kayak begitu itu memberi harapan bagi orang Kristen. Oh, ternyata bisa diharmoniskan begitu. Tapi kan persoalannya bisa nggak diharmoniskan begitu? Betul. Karena persoalan dengan teori ini adalah misalnya hari pertama ada terang, hari keempat baru ada matahari dan penguasa langit ya, matahari dan bulan gitu. Masa ada jutaan tahun sebelum ada matahari, lalu ada terang gitu. Nah, orang merasa ini kok nggak cocok gitu. Ya, kayak agak sulit untuk dipahami atau konfliknya tuh tetap masih ada. Gitu. Betul. Nah, ada juga misalnya teori yang lain tuh yang disebut dengan teori gap namanya. Jadi ceritanya tuh kalau kita baca Kejadian pasal 1 ayat 1, Tuhan tuh menciptakan langit dan bumi. Ayat kedua, bumi belum berbentuk kan gitu kan bahasanya ya. Jadi orang-orang yang membaca Alkitab ini secara literal mengatakan di antara ayat 1 dan ayat 2 itu sesuatu terjadi katanya. Ada gap yang jauh sekali. Tuhan menciptakan langit dan bumi miliaran tahun yang lalu, tapi di dalam perjalanan miliaran tahun itu ada sesuatu yang terjadi. Dunia menjadi hancur. Kenapa dunia hancur katanya? Lalu mereka baca teks kitab lain misalnya di Yesaya, di Yeskiel.
setan jatuh dari surga, membuat kekacauan dunia menjadi hancur, sehingga Tuhan perlu menciptakan ulang bumi dan langit yang baru. Nah, itu yang terjadi di Kejadian pasal 1 ayat 2. Menurut orang-orang ini. Menurut orang-orang ini ya. Jadi sehingga akhirnya bumi itu tetap betul 6.000 tahun sejak penciptaan yang kedua. Penciptaan yang pertama sih miliaran tahun. Nah, jadi tetap lagi berusaha untuk mengharmoniskan. Walaupun memang banyak, ini kan teori-teori yang tidak diterima oleh ahli-ahli biblika atau orang pakar-pakar Alkitab, karena memang tidak ada dasarnya untuk memasukkan ajaran itu di dalam teks yang sebenarnya tidak memberikan indikasi apa-apa bahwa ada gap, ada 2 kali penciptaan itu. Jadi yang lebih apa ya? Maksudnya lebih punya dasar. Bagaimana Pak Jasad sebagai seorang ahli biblika nih? Jadi sebenarnya upaya-upaya untuk mengharmoniskan Alkitab itu pada akhirnya itu akan mempunyai persoalan yang besar karena orang itu sampai menghalalkan untuk memasukkan teori-teori yang sebenarnya tidak ada di Alkitab, seperti kejatuhan, malaikat yang membuat langit dan bumi hancur. Kita tuh mesti baca Alkitab itu sesuai dengan apa yang ditulis dan kemudian mempertimbangkan kira-kira orang dulu mengerti seperti apa. Maka ada satu teori sebenarnya yang sangat diterima oleh banyak orang Kristen, para teolog. Dan ini usianya juga bukan baru-baru ini. Kalau usia kayak gap theory yang tadi saya sebutkan, teori yang zaman 1 hari bisa ribuan tahun atau bahkan ratusan ribu tahun, itu teori-teori yang agak modern sebenarnya. Teori yang lebih tua yang menurut saya itu lebih cocok itu adalah yang disebut dengan teori framework. Nah, ini teori yang dicetuskan oleh seorang teolog yang namanya Agustinus. Ini pertama kali disampaikan oleh Agustinus. Dia nulis buku On the Literal Sense of Genesis. Jadi dia bagaimana membaca kitab Kejadian gitu. Dia mengatakan bahwa kita nggak boleh membaca kitab Kejadian itu secara literal seperti orang-orang yang membaca 6 kali 24 jam langsung kita anggap itu bumi diciptakan dalam 6 kali 24 jam. Dia bilang betul bahwa di dalam Alkitab 6 kali 24 jam itu artinya 6 kali 24 jam. Tetapi itu tidak digunakan untuk menjelaskan kronologis. Bukan 1 kali 24 jam Tuhan menciptakan terang. 1 kali 24 jam yang berikutnya Tuhan menciptakan cakrawala. Bukan gitu. Memang hari yang digunakan itu hari yang literal 1 kali 24 jam. Tetapi hari-hari itu digunakan secara figuratif atau secara digunakan sebagai perangkat sastra atau kalau bahasa Inggrisnya itu literary device untuk mengorganize kisah penciptaan ini. Nanti kalau kita membaca kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 1, nanti kita bisa melihat ada simetri yang indah sekali ya. Jadi kalau kita membaca hari pertama Tuhan kan menciptakan terang kan gitu kan. Itu nanti di hari keempat itu Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Ya. Jadi yang satu itu terang, hari keempat benda-benda penerang untuk memberikan terang gitu sebenarnya. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, air di atas dan air di bawah. Hari kelima padanannya nih Tuhan menciptakan burung-burung di udara dan laut. Wah, ini simetris gitu. Hari kedua dan hari kelima. Hari yang ketiga Tuhan menciptakan darat dan laut. Maka waktu Tuhan menciptakan darat, Tuhan menciptakan binatang-binatang di darat dan manusia. Jadi hari pertama, kedua, ketiga itu menceritakan tentang bagaimana Tuhan menciptakan tempat kediaman ciptaan-ciptaan Tuhan. Hari keempat, kelima, dan keenam Tuhan menciptakan siapa yang mendiami tempat-tempat itu. Kalau yang menjadi penguasa ya di tempat-tempat kediaman ini gitu. Jadi yang hari pertama matahari dan bulan dan bintang-bintang kan. Hari kedua itu adalah menciptakan air di atas dan di bawah. Yang mendiami itu adalah burung dan ikan. Hari ketiga menciptakan darat. Yang menguasai atau tinggal di situ adalah binatang darat dan juga manusia. Dan pada hari ketujuh Tuhan itu memberkati mereka semua. Jadi sebenarnya ini organize. Ini kayak hari pertama, kedua, tiga itu seperti poinnya gitu. Poin 1, poin 2, poin 3. Simetrinya poin 4, 5, dan ke-6. Pertanyaannya kan, bagaimana kita tahu bahwa ini bukan kronologis, tapi ini sesuatu yang disusun
secara simetris gitu. Karena kalau kita lihat kronologi Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2 itu agak beda. Ya. Tuhan menciptakan apa duluan, itu beda di Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Kalau kronologis mestinya sama dong. Namanya kronologis kan, berdasarkan waktu. Kejadian pasal 2 misalnya, Tuhan menciptakan manusia dulu, baru menciptakan tanaman dan juga binatang-binatang. Nanti dibaca saja di Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 1, manusia diciptakan terakhir. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa manusia itu adalah puncak dari ciptaan. Tapi Kejadian 2 itu kronologinya lain. Karena yang dipentingkan itu bukan kronologinya. Yang dipentingkan itu adalah poin teologis yang mau dibuat gitu. Nah, bahwa di Kejadian pasal 1 Tuhan itu membuat poin kronologis yang mana poin teologis? Poin teologisnya ya. Apa yang mau diajarkan secara teologis bahwa manusia itu adalah puncak dari ciptaan dan Tuhan memberkati manusia dan seluruh ciptaannya gitu. Iya. Nah, ini kan jadi menarik Pak Jackson karena begini ya. Mungkin ini perlu dibantu sedikit begitu. Agustinus mengatakan bahwa tetap hari yang dimaksud itu adalah hari literal begitu kan ya, artinya 24 jam begitu. Betul. Kan ya. Nah, tapi kemudian apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian itu bukan bersifat kronologis. Betul. Dalam pengertian urutan waktu begitu kan ya. Nah, sampai di titik itu saya kira bisa diterima begitu ya. Artinya menuliskan dalam bentuk poin-poin dan supaya kelihatan simetris begitu kan ya. Nah, coba pertanyaan begini, apakah kemudian Agustinus cenderung kalau misalnya dikaitkan dengan dikaitkan dengan konflik waktu tadi begitu ya? Apakah Agustinus cenderung akan misalnya ini agak spekulatif sih pertanyaan, mungkin susah untuk dijawab juga. Kalau melihat seperti ini, melihat pemahaman Agustinus seperti ini, apakah Agustinus cenderung akan lebih setuju dengan 4,5 miliar begitu ya usia bumi, atau cenderung ke yang sebutlah 6.000 tahun begitu? Saya kira memang itu jawaban yang spekulatif ya. Betul. Tapi begini, kalau saya mau channeling Agustinus ya, saya kira mungkin dia akan ngomong begini. Alkitab itu Kejadian pasal 1 itu tidak bicara soal waktunya. Ya, sehingga nggak bisa kita kemudian menyimpulkan usia bumi berapa hanya dari Kejadian pasal 1 saja. Karena memang hari yang digunakan itu bukan untuk menjelaskan kronologi dan durasi waktu, bukan. Tapi menjelaskan siapa yang tinggal di mana di dalam ciptaan Tuhan begitu. Dan poin teologis yang mau dibuat itu bukan berapa lama bumi itu diciptakan, tetapi bagaimana Tuhan menciptakan ini mempunyai simetri yang indah. Tuhan menciptakan manusia dan seluruh alam semesta itu dalam keteraturan. Thank you Pak Jackson untuk penjelasan. Saya kira ini kan artinya juga mengajarkan kita bahwa dengan sekian banyak penjelasan yang punya dasar, pun kita tetap harus hati-hati di dalam menarik konklusi begitu kan ya. Kan artinya tidak bisa kemudian dikonklusikan karena Agustinus misalnya meyakini bahwa satu hari itu 24 jam secara literal, lalu kemudian ya sudah, kalau kayak gitu berarti usia bumi yang nampaknya lebih berdasar itu adalah 6.000 tahun begitu kan. Nah, mungkin betul juga saya kira ya, Agustinus mungkin akan ngomong seperti yang tadi itu ya, maksudnya lu tunggu dulu jangan cepet-cepet narik kesimpulan karena kita balik lagi betul ya, perlu lihat sebenarnya poin utama yang ingin disampaikan lewat kitab Kejadian itu apa begitu kan ya, bukan masalah soal tadi itu durasi waktu itu begitu. Bahkan ya di dalam misalnya dunia studi literatur gitu ya, naratif kritisisme gitu ya, pada waktu kita membaca sebuah cerita dan itu simetrinya begitu indah, kita mesti tahu bahwa penulis itu sedang menekankan keindahan literatur itu dan menempatkan kronologi itu di bawah keindahan literatur. Jadi kronologi itu ada, bukan tidak ada. Bahwa di balik semua itu ada kronologi betul. Di balik cerita itu ada sejarah betul. Tetapi waktu diceritakan kembali, yang mau ditonjolkan tuh bukan itu. Yang mau ditonjolkan itu adalah keteraturan, simetri yang Tuhan lakukan ya di dalam penciptaan itu. Sehingga tidak tepat kalau misalnya kita menggunakan Kejadian pasal 1 untuk menganalisis apa yang sebenarnya bukan tujuan utama di dalam Kejadian pasal 1. Iya. Nah, kalau gitu saya kira maksudnya kita harus tentu lebih fokus kepada apa yang khususnya Alkitab ingin ajarkan tentang penciptaan,
lewat khususnya Kejadian pasal 1 dan beberapa pasal selanjutnya begitu Pak Jason. Nah, apa yang harusnya kita pahami atau apa yang sebenarnya jadi fokus dari Alkitab yang mungkin jauh-jauh lebih perlu untuk kita pahami sebagai orang Kristen begitu daripada terus-menerus berusaha untuk mengulik sesuatu yang sangat spekulatif yang mungkin dasarnya sangat lemah sekali. Nah, tapi saya mau kembali lagi nih. Saya mau kembali lagi ke pertanyaan yang dari tadi terus kita gumulin begitu ya, yaitu relasi iman dan sains dalam kaitannya dengan penciptaan begitu ya. Jadi sebenarnya terkait dengan penciptaan ini gimana nih Pak Jason? Jadi apakah iman dan sains itu harus dilihat secara terpisah begitu ya? Atau bagaimana ini? Kan dan tadi kita kan juga sudah ngomong bahwa isu utamanya itu bukanlah Alkitab versus sains, tapi bagaimana kita membaca dan memahami Alkitab, dan termasuk juga bagaimana kita memahami atau menafsirkan pendekatan-pendekatan atau kesimpulan-kesimpulan saintifik begitu kan ya. Itu kan yang jadi problemnya begitu. Nah, ini balik lagi nih, gimana nih relasi antara keduanya gitu kan? Artinya begini, apakah kemudian ya sudah kita fokus kepada apa yang Alkitab katakan tentang penciptaan begitu ya. Lalu kemudian ketika sains mengatakan seperti ini ya sudah begitu. Atau bagaimana? Atau ketika misalnya ada perbedaan-perbedaan, nah ini kan juga tetap masih menjadi pergumulan begitu. Yeah. Bagaimana? Saya kira kita mesti kembali kepada Alkitab, apa yang Alkitab katakan tentang alam ini dan tentang Alkitab gitu. Nah, ada satu Mazmur yang sangat bagus sekali ya. Saya kira kita kalau menggumuli pertanyaan tentang iman dan sains, terutama tentang penciptaan gitu, saya kira Mazmur ini begitu indah sekali mengajar kepada kita apa yang bisa dilakukan oleh alam dan apa yang bisa dilakukan oleh firman Tuhan. Itu dalam Mazmur pasal 19. Saya kira ada bagus juga kita bisa lihat sebentar ya tentang Mazmur pasal 19 ini. Di Mazmur pasal 19 itu dikatakan begini, ayat yang kedua ya, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Nah, itu cerita tentang bagaimana alam semesta itu bisa menunjukkan kita kebesaran dari Tuhan. Tetapi yang menarik itu ayat ke-8, firman Tuhan itu beralih dari alam kepada tentang Taurat Tuhan, tentang firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata percahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di dalam Mazmur ini diceritakan bahwa kita tuh bisa mengenal Tuhan tuh lewat alam semesta dan mengenal Tuhan lewat firman Tuhan. Waktu lihat alam semesta kita bisa melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan walaupun tidak ada kata, tapi kita bisa mengerti Tuhan itu begitu besar kalau Dia menciptakan. Tetapi kalau kita lihat Taurat Tuhan itu berbicara tentang bagaimana kita bisa hidup benar, hidup adil, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, mengerti maksud Tuhan untuk hidup kita. Dua hal ini tidak boleh dibenturkan karena dua-dua itu adalah apa yang Tuhan sediakan buat manusia untuk mengenal Dia. Nah, maka benar sekali harusnya kalau pemahaman kita terhadap alam dan terhadap Alkitab itu benar, nggak mungkin konflik, nggak mungkin. Kalau konflik, ada yang salah. Salahnya apa? Bukan alamnya yang salah, bukan Alkitabnya yang salah atau firman Tuhan yang salah, tetapi yang salah adalah cara kita membaca. Cara membaca alam itu bisa salah. Cara membaca Alkitab juga bisa salah gitu. Ya, artinya begini kan Pak Jason, supaya lebih clear begitu ya. Kita harus menyadari bahwa pendekatan sains pun ya bisa keliru begitu ya. Ya karena biar bagaimanapun manusia sih ya yang mengerjakan begitu kan. Betul. Ya. Jadi kesimpulan-kesimpulan saintifik pun itu
sebenarnya dalam dunia sains itu kan terus-menerus diuji ya. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang awam mungkin kurang menyadari ada proses seperti itu ya. Kita pikir begitu sudah masuk misalnya berita, ini seorang saintis, seorang ilmuwan menyatakan begini-begini. Padahal sebenarnya di dalam proses akademik itu kan ada saintis yang lain yang akan kemudian menyodorkan bukti yang lain. Betul. Yang mungkin bertentangan dan mengoreksi mungkin kesimpulan yang sebelumnya begitu kan ya. Nah, tapi di sisi lain juga kita menyadari bahwa cara kita membaca Alkitab, memahami Alkitab itu pun juga bisa keliru begitu kan ya. Kalau kita tidak menggunakan cara yang seharusnya begitu. Saya kira itu betul sekali ya. Jadi kalau misalnya kayak sains tentang kesehatan saja, apa yang kita boleh makan, nggak boleh makan tuh secara sains berubah dari masa ke masa. Betul. Dulu misalnya merokok itu bagus, sekarang kan jadi tidak bagus karena ada ada perkembangan cara memahami, ada sains yang baru, penelitian yang baru. Bahkan termasuk kalau manusia itu diciptakan dari apa, berapa lama, itu sains terus berkembang dan bisa berubah terus. Jadi kita mesti hati-hati dengan penafsiran dari sains. Apa yang mereka sampaikan itu seringkali bentuknya tuh tentatif, ya, sampai ada penemuan yang lebih baru lagi. Tapi jangan juga karena begitu lalu kita menolak semua sains, karena kalau semua ilmuwan itu ada konsensus tentang pembacaan terhadap sains itu tentang data, kita jangan merasa kita lebih pintar juga daripada semua ilmuwan gitu. Ya, kalau semua orang percaya hal yang sama di dalam dunia sains, kita mesti pikir ulang gitu. Mesti rendah hati juga, mungkin pemahaman kita terhadap Alkitab yang salah gitu. Jadi kan kita kalau di teologi Kristen kan kita suka bilang Alkitab itu tidak salah gitu ya, tidak ada salahnya. Alkitab itu benar. Alkitab itu benar gitu. Tapi cara kita membaca Alkitab yang bisa salah. Jadi jangan bilang pembacaan Alkitab kita terhadap Alkitab itu tidak bisa salah. Kadang-kadang orang bilang Alkitab nggak salah, tapi yang dia maksud sebenarnya adalah pembacaan dia yang tidak salah. Gitu. Kesimpulan dia terhadap apa yang ditulis di Alkitab itu yang bisa keliru begitu kan ya. Nah, selain itu ya Pak Luki ya, saya kira untuk membaca kisah penciptaan ini dalam hubungan iman dan sains, kita mesti sadar sebenarnya bahwa sains dan Alkitab itu tujuannya itu berbeda. Apa yang mau dijelaskan itu berbeda. Kalau di dalam sains, apa yang mau dicapai itu adalah mereka sebenarnya mencari tahu atau menjawab pertanyaan how, bagaimana, mekanismenya dunia ini diciptakan atau dunia ini terjadi. Ya, terjadinya seperti apa? Ada Big Bang misalnya, ya. Kemudian ada evolusi misalnya. Mereka tuh berusaha, ranahnya itu adalah ranah how, bagaimana itu terjadi. Dan mungkin when, kapan itu terjadi. Itu sebenarnya sesuatu yang mereka fokus di sana. Alkitab itu tidak fokus kepada mekanisme, walaupun ada mungkin mekanismenya, tetapi itu bukan fokus utamanya. Fokus utamanya itu apa? Who, siapa yang melakukan penciptaan, dan why, kenapa kita ada. Ini nggak boleh dicampur nih. Kalau dicampur atau kita menanyakan pertanyaan yang salah kepada orang yang salah atau teks yang salah, jawabannya pasti salah gitu. Kita nggak bisa nanya kepada saintis siapa yang ciptakan, karena memang bukan fokusnya sains untuk menjawab siapa. Bukan fokus sains untuk mengatakan mengapa. Yang di mereka fokus itu adalah bagaimananya. Sama halnya dengan Alkitab, kita nggak bisa tanya how-nya, sainsnya gimana, karena Alkitab kan bukan buku sains. Dan Tuhan tidak memberitahu kepada orang Israel yang hidup 4.000 tahun yang lalu tentang bagaimana bumi ini terjadi secara sains abad 21 Masehi zaman sekarang ini. Nggak begitu. Pertanyaan yang salah kepada tempat yang salah menghasilkan jawaban yang salah. Gitu. Nah, berarti kira-kira begini kan Pak Tiasan, kalau saya langsung tarik ke contoh konkretnya begitu kan ya. Jangan tanya kepada sains mengenai urusan ada pencipta atau tidak, atau siapa yang menciptakan bumi ini atau tidak, karena itu bukan ranah mereka, bukan fokus yang mereka kerjakan begitu kan ya. Dan sekaligus apakah kemudian itu juga berarti, maksudnya begini, kalau kemudian ada klaim-klaim yang katanya scientific yang kemudian menyimpulkan Allah itu tidak ada segala macam, apakah kemudian kita juga perlu paham bahwa ini bukan ranah mereka begitu ya, dan maksudnya
apa namanya, disinilah kemudian kita perlu balik ke Alkitab begitu ya, karena inilah ranahnya Alkitab begitu kan ya, untuk kemudian memberikan kepada kita jawaban atas pertanyaan siapa yang kemudian menjadikan bumi ini, apakah terjadi dengan sendirinya atau ada pribadi yang menciptakan, begitu dan ya, mengapa? Dan mengapa? Itu juga sangat penting. Ya. Cuma tadi yang dikatakan bahwa kalau ada saintis yang membuat klaim-klaim dalam tanda kutip scientific tentang Allah, itu sebenarnya bukan klaim saintifik. Itu adalah klaim filosofis. Ya, karena sains sendiri itu tidak berfokus di sana dan tidak ada hasil penelitian sains yang bisa menunjukkan ada atau tidak ada Allah. Itu pasti penelitian ranah filsafat, bahwa mengambil kesimpulan ada tidak ada Allah itu dari data-data sains gitu. Nah, itu makanya yang disebut dengan misalnya new atheism gitu ya, ateisme yang baru. Itu sebenarnya pandangan filosofis, walaupun dikemukakan oleh saintis gitu. Jadi itu sudah keluar dari ranah sains gitu. Ya, jadi balik lagi berarti kita memang perlu hati-hati ya di dalam menangkap klaim-klaim yang katanya saintifik begitu. Sekali lagi bukan anti dengan sains, tapi maksudnya harus paham bahwa seringkali klaim-klaim yang dibuat atas nama sains itu melewati batasan ilmu sains itu sendiri begitu ya. Nah, saya kira itu betul ya. Sains yang melampaui sains, klaim yang melampaui ranah sains itu bukan lagi sains, itu filsafat atau pandangan gitu. Iya. Oke, wow. Ya ini menarik ya Pak Telson ya. Tadi thank you sudah membantu kita untuk kemudian melihat dengan kacamata yang lebih tepat begitu ya. Nah, apa yang perlu untuk kemudian ditangkap oleh para pendengar program kita begitu ya? Apa kaitan diskusi kita hari ini dengan kehidupan kita, perjalanan iman kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, dan mungkin juga bagi rekan-rekan kita yang menyaksikan program ini yang mungkin sedang bergumul, sedang mencoba mencari banyak jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang eksistensial, yang penting tentang kehidupan ini begitu Pak Jason. Mungkin ada beberapa poin yang boleh di-share. Saya ada 2 poin besar untuk menutup obrolan kita hari ini ya. Yang pertama itu waktu kita berbicara tentang relasi antara iman dan sains, kita harus sadar bahwa sains dan pembacaan kita terhadap Alkitab itu masing-masing punya keterbatasan. Jadi kayak sains itu dia bisa terus berkembang dari masa ke masa. Kadang sains itu bisa salah, tapi seringkali bisa benar begitu ya. Jadi kita tuh mesti aware, jangan semua dianggap salah, jangan semua dianggap benar. Jadi jangan cepat-cepat menerima kalau orang mengatakan ini adalah sains, jangan cepat-cepat menolak juga kalau orang bilang ini sains. Jadi semua itu harus dipikirkan dengan baik-baik. Dan sekali lagi, kalau semua komunitas ilmuwan itu menerima sebuah pembacaan terhadap data-data saintifik, gitu, kita mesti pikir ulang. Mungkin kita yang salah, gitu. Itu yang pertama. Itu hal yang sama juga tentang Alkitab ya. Karena kita Alkitabnya benar, tapi kita punya keterbatasan, keterbatasan pengetahuan kita, keterbatasan kita dalam membaca bahasa asli. Biasanya kan orang membaca terjemahan gitu. Nah, terus kemudian dalam semua keterbatasan kita mesti punya kerendahan hati bahwa ketika kita membaca kita tuh bisa salah. Gitu. Ya. Dan mungkin kalau boleh saya sisipkan Pak Celson begitu ya. Itulah sebabnya seringkali kita perlu juga berkonsultasi atau mendengar pandangan para ahli Alkitab dalam hal ini, termasuk para teolog begitu ya. Dan balik lagi ke istilah yang tadi Pak Celson pakai begitu ya. Kalau ternyata memang ada konsensus secara umum oleh para ahli Alkitab, nah artinya kita harus betul-betul mempertimbangkan begitu ya, atau memikirkan ulang. Bisa jadi kita yang keliru begitu Pak Jason dalam kita memahami Alkitab begitu ya, karena ada pemahaman atau ada semacam konsensus, keyakinan atau kesepakatan lah setidaknya begitu ya di antara para ahli tentang bagaimana memahami satu bagian di dalam Alkitab begitu kan ya. Ada konsensus di antara saintis maupun konsensus di antara para ahli biblika sekalipun atau teolog sekalipun, itu tidak menjamin bahwa itu benar. Tetapi setidaknya itu memberikan
weight gitu pada waktu kita menganalisis dan menimbang gitu. Tidak berarti semua orang kalau bicara A pasti benar, tidak juga gitu. Nah, tapi waktu semua orang bicara A, kita mesti lebih serius memikirkan itu. Apakah semua ini betul-betul benar atau bisa jadi salah gitu. Jadi kita tidak anggap remeh ya, langsung dismiss ya, langsung mengabaikan pandangan yang berbeda dengan kita. Nah, itu butuh kerendahan hati yang besar sekali untuk menerima bahwa kita tuh bisa salah. Pembacaan kita bisa salah. Mungkin kita kurang baca mungkin, atau mungkin kita besar dari lingkungan tertentu sehingga kita jadi akhirnya memegang pandangan tertentu. Jadi pandangan itu banyak sekali. Kita mesti ada kerendahan hati, mohon Tuhan yang menolong kita ya. Makanya di Mazmur pasal 19 di pasal yang sama itu dikatakan begini. Mudah-mudahan, ini ayat yang ke-15 ya. Mudah-mudahan engkau berkenan atas ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan. Jadi kita punya renungan hati itu bisa tidak berkenan sama Tuhan. Kita mesti rendah hati minta sama Tuhan. Tuhan, semoga yang saya pikirkan ini dengan sungguh-sungguh itu berkenan kepada Tuhan. Kita dalam kerendahan hati itu juga Pak Luki, saya merasa itu yang membuat kita bisa hidup di dalam ketegangan, maksudnya dalam tension ya. Jadi bersedia hidup di dalam misteri. Jadi kan setelah obrolan ini kan kita juga tidak ada sebenarnya ya, tidak ada jalan keluar yang definitif gitu. Yang mana yang benar nih? Evolusi atau bukan gitu kan. Tidak ada jalan yang definitif di dalam obrolan ini. Kenapa? Karena ini semua sesuatu yang masih berkembang dan perlu dipikirkan dengan serius dan hati-hati. Tetapi di dalam semuanya itu kita dalam kerendahan hati kita mesti menyadari bahwa di dalam hidup ini ada banyak misteri. Ya, yang kita mungkin seumur hidup tidak akan temukan akhirnya gitu. Bersedia hidup dalam ketegangan antara iman apa yang kita baca, penafsiran kita dengan apa yang dibaca oleh para saintis terkait data-data saintifik. Ini membuat kita jadi lebih humble untuk tidak cepat-cepat mengatakan kita paling benar, tapi berserah sama Tuhan bahwa semua pengetahuan itu pada akhirnya itu bersumber dari Tuhan. Semua yang kita tahu itu pada akhirnya itu berasal dari Tuhan, sehingga kita terus mencari dan tidak berhenti. Kalau kita berhenti, maka di sana kita merasa kita paling benar gitu. Betul. Jadi pesannya itu ya, ini masih poin pertama nih. Jadi pesannya itu orang-orang yang bergumul dengan iman dan sains gitu. Jangan khawatir bahwa dengan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan kita mesti meninggalkan sains. Tidak gitu. Jangan pikir kita nggak bisa menjadi orang Kristen yang baik kalau kita itu memegang atau hidup berkarir sebagai seorang saintis. Tidak juga gitu. Saya sempat ketemu juga ada saintis yang merasa dia nggak bisa jadi orang Kristen. Enggak loh. Jadi seorang saintis itu bisa jadi orang Kristen dan terus merubah, di-shape oleh pemahaman kita terhadap firman Tuhan, dan pemahaman kita terhadap firman Tuhan juga dibentuk oleh bagaimana kita melihat alam ciptaan dan yang Tuhan ciptakan ini. Jadi dengan begitu berada dalam ketegangan ini justru membuat kita menjadi orang Kristen yang lebih baik sebenarnya gitu. Jadi bukan orang yang berkiprah di dunia saintifik nggak bisa jadi orang Kristen. Justru orang-orang seperti itu bisa menjadi orang Kristen yang sangat baik sekali. Dalam pergumulan itu mereka bisa melihat dunia ini tidak hanya hitam dan putih, tetapi dunia ini dunia yang kompleks. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan di ngopi bareng yang lalu ya, dunia ini kompleks sekali. Jadi kita tidak boleh melihat hanya dari satu sisi saja, tapi dari berbagai sisi. Itu poin yang pertama ya, bahwa sains dan pembacaan terhadap Alkitab itu bisa berkembang. Tapi poin kedua yang menurut saya juga sangat penting itu adalah bahwa kisah tentang penciptaan dalam Alkitab itu bisa memberikan kepada kita satu tujuan hidup, satu satu jawaban terhadap pergumulan-pergumulan kita secara eksistensial. Karena mungkin ada banyak yang pendengar dari Pak Luki ini yang bergumul dalam hidupnya gitu. Karena dalam hidup ini kan kita banyak bersalah ya, banyak dosanya gitu. Banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang mungkin hidupnya sudah hancur gitu, merasa tidak ada harapan lagi, merasa dalam pergumulan itu tidak ada pertolongan dan seterusnya gitu. Kisah tentang penciptaan ini memberikan harapan buat kita sebenarnya. Bahwa satu hari
kita itu bisa kembali kepada kehidupan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, bisa direstorasi oleh Tuhan, bisa memberikan kita nilai dan makna yang baru dalam hidup kita, mengangkat kembali derajat hidup kita lah gitu, status kita yang sudah rusak ini menjadi kembali mulia dan berkenan kepada Tuhan. Nah, di dalam, kalau kita membaca Alkitab dari awal sampai akhir, itu dipenuhi dengan berbagai orang yang sudah Tuhan ciptakan, yang Tuhan sudah mau berelasi, tapi naik turun dalam hidupnya, jatuh dalam dosa, kemudian bertobat, dan kemudian Tuhan pulihkan gitu. Dan orang-orang seperti ini itu akan melihat dan bersama dengan Tuhan di dalam langit dan bumi yang baru. Tempat di mana tidak ada lagi air mata, kata Alkitab. Di mana Tuhan tinggal bersama-sama dengan umatnya tanpa perlu lagi ada bait suci. Semua Tuhan akan sediakan buat kita. Nah, orang-orang yang bergumul seperti itu membaca Kejadian pasal 1 dan 2 dan membaca seluruh Alkitab sampai akhir, orang-orang ini bisa punya pengharapan yang baru gitu. Kalau dunia itu tidak diciptakan oleh Tuhan, tidak ada awal yang indah, tidak ada akhir yang indah, hidup kita tuh nggak ada tujuannya. Akan terus seperti ini, akan terus naik turun, tidak ada akhirnya gitu. Tapi kalau kita percaya kepada penciptaan dunia ini dan penciptaan langit dan bumi yang baru di Wahyu, kita tuh punya harapan bahwa satu hari hidup kita nggak akan seperti ini terus. Hidup itu bisa berubah dan Tuhan bisa pulihkan hidup kita. Dengan kata lain ya Pak Celson, artinya kalau kita sedang bergumul dengan kehidupan kita dengan berbagai macam persoalan hidup ya, bukan hanya Mazmur 23 yang Allah sediakan bagi kita untuk kemudian meneguhkan iman kita, bahkan kitab Kejadian pasal 1 pasal 2 pun somehow kalau kita baca dengan kacamata yang tepat begitu ya, dengan pemahaman yang tepat, bahkan bisa meneguhkan iman kita, memberikan kepada kita kekuatan atau menjadikan menolong kita melihat bahwa hidup kita ini ada maknanya, ada tujuannya begitu ya, ada nilainya begitu. Benar nggak Pak Jason? Betul, dan Kejadian pasal 1 itu setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk manusia, Tuhan kan berkata sungguh amat baik. Kalau hidup kita nggak baik sekarang, kita bisa kembali kepada kehidupan yang sungguh amat baik itu. Ya, dengan berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sama Tuhan, terus bergumul, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan ke satu tempat yang nanti sungguh amat baik. Iya. Wah, indah sekali ya, dan orang Kristen patut bersyukur ya bahwa Alkitab itu menyampaikan kepada kita apa yang Allah mau untuk kita ketahui dan yang meneguhkan iman kita berjalan di dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini dengan terus, kalau saya boleh katakan Pak Jason, dengan kepala yang tegak, bukan karena kita kuat begitu ya, tapi karena kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Betul sekali. Amin. Indah sekali. Thank you Pak Jason. Kita akhiri dengan berdoa ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang boleh kami pelajari, kami diskusikan, kami gumulkan pada hari ini. Tuhan, kami menyadari masih ada banyak hal yang belum kami ketahui, belum kami pahami pada waktu kami berusaha untuk membaca Alkitab, memahami Alkitab, pada waktu kami melihat dunia ini dan secara khusus dengan berbagai macam penemuan-penemuan saintifik. Kami terus mohon hikmat Tuhan, kekuatan dari Tuhan, supaya apa yang kami perlukan, mohon Tuhan nyatakan itu kepada kami ya Tuhan. Supaya dalam perjalanan hidup kami sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini, kami boleh terus-menerus merasakan penyertaan Tuhan, pengharapan yang teguh di dalam Tuhan Yesus yang kami percayai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk waktu ini, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pak Jason, Tuhan berkati. Thank you Pak Luki, Tuhan berkati. STT Amanat Agung adalah sekolah teologi yang didirikan oleh Sinode Gereja Kristus Yesus pada tahun 1997, berlokasi di Kompleks Greenfield, Jakarta Barat. Sejak 15 tahun lalu, STT Amanat Agung menempati 2 gedung di Jalan Kedoya Raya nomor 18, Jakarta Barat. Saat ini, STT Amanat Agung adalah anggota dari Perkumpulan Sekolah-Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia atau Perstia dan Asia Theological Association. Dalam perjalanannya, STT Amanat Agung selalu berkomitmen untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas untuk melayani di ladang Tuhan. Di antara begitu banyaknya kegiatan dan program di STT Amanat Agung, beberapa waktu terakhir ini kami berkonsentrasi untuk mengerjakan 3 hal secara intens.
Pertama, kaum muda. Sejak tahun 2012, STTAA mendirikan Pusat Studi dan Pengembangan Pelayanan Kaum Muda yang aktif melakukan berbagai penelitian seputar pelayanan kaum muda yang hasilnya didiseminasikan melalui simposium, youth forum, dan juga jurnal pelayanan kaum muda. Kegiatan-kegiatan strategis meliputi Youth Leaders Conference, Christian Youth Camp, mentoring terhadap pelayanan kaum muda di gereja lokal menjadi wadah penting bagi eksplorasi pengembangan pelayanan kaum muda. Untuk memperkuat basis pelayanan kaum muda, mulai tahun 2018, program studi MTH dengan konsentrasi pelayanan kaum muda diadakan. Kedua, sekolah-sekolah teologi di Indonesia. STTAA terbeban menjadi mitra bagi sekolah-sekolah teologi di Indonesia yang bergumul mendapatkan dosen-dosen berkualitas. Untuk itu, kami memberikan beasiswa penuh bagi calon dosen STT lain melalui Center for Faculty Development untuk studi S2 Teologi di STTAA dan mendapatkan pengalaman belajar yang khusus dalam persiapannya menjadi seorang dosen teologi. Ketiga, Marketplace Ministry. STTAA terus berupaya menghadirkan teologi di ruang publik yang diwujudkan dengan mendedikasikan satu program studi, yakni program studi Magister Ministry, khusus untuk memperlengkapi kaum awam yang aktif menghidupi panggilan, iman, dan pekerjaannya di marketplace. Masih ragu mendaftar ke STT Amanat Agung? Mari bergabung bersama kami di STT Amanat Agung.